Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nur. Kita akan belajar membaca skala jangka sorong. Kalian di SMP sudah tahu apa itu jangka sorong ya. Jadi ini kalau Bu Nur punya ini namanya jangka sorong ya, seperti ini gambarnya ya. Dia punya skala yang di bagian bawah ini ya, kalau Bu Nur tunjuk, ini namanya skala Nonius. Oke. Nah ini ya, bagian yang ini namanya skala Nonius. Sedangkan bagian yang di atas namanya skala utama. Skala utama itu ada dua. Ada yang satuannya sentimeter, ya, bagian yang bawah ini satuannya sentimeter. Sedangkan yang di atas ini satuannya inci. Jadi kita menggunakan satuannya yang di bawah ini yang sentimeter. Oke, kegunaan untuk jangka sorong. Jangka sorong ini punya 3 bagian. Jadi ada, kalau ini Bu Nur geser-geser maka dia akan bergeser tuh ya. Ya, pada bagian atasnya ini, kemudian pada bagian bawah, dan ada di bagian yang ujung sini. Aduh. Ujung, nah seperti ini ya. Oke, Bu Nur akan terangkan satu-satu. Bagian atas ini adalah untuk mengukur kedalaman diameter dalam benda nih ya. Jadi cara mengukurnya gini ya. Nah ini seperti ini diukur, kemudian ini ada tombol, kita kunci ya. Nah jadi dalamnya diameter spidol ini itu besarnya segini ya. Jadi ini ada yang ditunjukkan ya. Jadi skala utamanya ini berapa, kemudian ada skala Noniusnya di sini. Nah seperti itu ya. Itu penggunaan bagian atas untuk mengukur diameter dalam. Nah sekarang bagian bawahnya untuk apa? Nah sekarang Bu Nur lepas dulu ya, ini biar bisa digeser-geser kembali. Kemudian cara mengukurnya begini ya, ini ditaruh di sini, kemudian kita kunci lagi atasnya ya. Kemudian setelah dikunci tidak bisa bergerak ya, kemudian saya tarik ya, maka di situ juga akan muncul skalanya yang ditunjukkan oleh si jangka sorong itu. Nah kemudian bagian paling bawah ya, Bu Nur buka lagi skrupnya ya. Kemudian Bu Nur masukkan ini ke sini, geser lagi ya. Nah, geser lagi. Nah ini masukkan ke sini ya, klik, nanti dia akan kedalaman ya. Nah segini ya. Kemudian saya putar lagi scrubnya ya, kunci ya. Ya kalau sudah dikunci dia nggak bisa bergerak. Nah maka akan didapatkan bagian ujungnya ini adalah kedalaman dari si tutup bagian ujung spidol ini ya. Itu jadi ada 3 ya fungsinya. Yang pertama untuk mengukur kedalaman, yang kedua tadi untuk apa? Ini mengukur ketebalan, dan yang ketiga untuk mengukur diameter bagian dalamnya. Oke, itu kegunaan dari si alat ini, yaitu alat yang untuk mengukur panjang, namanya jangka sorong. Kemudian bagaimana cara melihat skalanya? Nah sekarang kalau tadi saya sudah mengukur bagian dalamnya, sekarang coba lihat nih skalanya. Yang jadi patokannya itu adalah titik 0 di sini ya, titik 0-nya. Nah sekarang dilihat, atau saya punya pengukuran seperti ini nih ya, saya geser, ternyata ukurannya seperti ini. Nah kemudian scrubnya dikunci. Nah alat pengukurannya dapatnya sebegitu. Coba kalian perhatikan angka 0-nya itu ya. Nah angka 0-nya tuh ya, dilihat di situ angka 0 ya.
Ya, coba nih sekarang skala utamanya. Skala utamanya 5, berapa? 5,123 ya. Belum sampai 4 tapi sudah lebih dari 3. Ya, berarti ini saya tulis nih di sini ya. Berarti 5,3. Nah, kemudian dilihat berapa nolnya. Angka nolnya cari garis yang paling lurus atau sejajar sama skala yang di atasnya. Kalau yang ini tidak sejajar, tidak. Kemudian kita cari yang pertama kali ya. Nah, sekarang, nah ini angka 5. Ya. Oh, ada yang lebih rata lagi. Oh, berarti ini 55. Ya, 5,5. Berarti saya tulis di bagian sini adalah 5 cm. Oke, jadi kalau ini tebal sebuah benda, maka tebalnya itu adalah 5,355 cm. Oke, ini contoh yang pertama. Oke, sekarang misalkan ada pengukuran yang berikutnya, biar kalian lebih paham ya. Ya, misalnya ternyata pengukurannya itu segini. Nah, coba perhatikan. Ya, berarti itu di situ skala utamanya berapa? Coba perhatikan di sini ada 0, kemudian belum sampai 1. Berarti ini kamu harus hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kedua berarti 0,5. Itu skala utamanya. Nah, sekarang kamu lihat garis yang paling bawah ini yang paling lurus ya. Coba perhatikan. Mana yang paling lurus? Coba ya, ini ya. Coba perhatikan yang mana? Oh, ternyata ada di bagian yang 6 nih, 6 ya. 6 ini lurus sama bagian yang atasnya ini. Ya, berarti saya tulis di sini 6 karena nggak ada 65, berarti saya tulis 60. Ya, berarti ketebalan benda yang segini besarnya itu adalah nilainya 0,50 cm. Itulah cara menggunakan atau membaca skala dari alat ini yang namanya jangka sorong. Harap diperhatikan, semoga bermanfaat. Oke.